Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Yupex ID. Ya mohon maaf saya masih batuk ya teman-teman, kurang sehat juga. Jadi di video kali ini saya akan melakukan spill atau memberikan spill konfigurasi dari OLT yang saya setting di video-video sebelumnya ya. Mohon maaf teman-teman, untuk janjinya masih agak lama ya, karena memang saya lagi kurang masih kurang enak badan ya, dan juga sekarang masih dalam keadaan ya masih belum fit lah, seperti itu teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa teman-teman lihat untuk OLT ini saya menggunakan HSG Key 2 pon. Nah di sini teman-teman bisa lihat di rootnya ini di running status. Nah di sini saya kasih nama OLT Brilink ya. Di sini menggunakan produk model yaitu HSG Key G02ID. Jadi teman-teman untuk konfigurasinya ini nanti teman-teman bisa tiru atau mungkin teman-teman bisa modifikasi sendiri ya. Karena memang untuk konfigurasi itu menyesuaikan di teman-teman lapangan pribadi ya, seperti itu. Karena memang saya tidak menekankan teman-teman harus ngikut konfigurasi saya, namun jika konfigurasi saya bermanfaat, terima kasih. Jangan lupa teman-teman juga support channel ini agar bisa lebih berkembang ya. Dan juga bagi teman-teman member, mohon maaf jika saya lama tidak upload ya teman-teman, karena memang ada kebutuhan dan juga ada kesibukan di dunia nyata. Sekaligus teman-teman yang sudah lama di channel ini tahu bahwasanya saya masih dalam keadaan kurang enak badan ya, dan juga pikiran, seperti itu. Nah di sini teman-teman perlu diketahui bahwasanya saya menggunakan OLT HSG Key G02ID ini. Kemudian juga untuk firmware-nya ini menggunakan HSG Key yang versi 1.2.14 ID real ya, karena ini G02ID bukan G02 saja. Kemudian juga teman-teman perlu diketahui saya menggunakan ponnya itu plus 10 ya, atau istilahnya teman-teman SFP-nya itu menggunakan plus 10. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya di sini ponnya itu plus 10 ya. Karena memang kenapa saya menggunakan plus 10, jaga-jaga teman-teman jika nanti pada saat instalasi di lapangan atau mungkin ada konfigurasi di bagian rasio atau mungkin penarikan kabel atau splicing dan juga sebuah konektor atau fastcon itu bukan fastcon ya, patchcore teman-teman, itu naik redamannya, jadi bisa ditoleransi ya. Ini juga saya sudah analisa ada beberapa konfigurasi di lapangan atau pemasangan di lapangan itu redamannya tidak sesuai di yang diharapkan ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di akhir video ya, biar teman-teman punya pandangan. Kemudian juga teman-teman di sini kebetulan untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini untuk pon 1 itu yang terregistrasi itu ada 86. Kemudian yang offline ini ada 2 ya, antara dimatikan atau ada yang kabel loss ya. Nanti akan saya jelaskan perbedaan kabel loss dan juga di power down ya, atau dimatikan, seperti itu. Kemudian di pon 2 teman-teman, di sini kelihatan bahwasannya yang terregister itu 40. Yang online itu masih 38 dan yang offline itu 2 ya, seperti itu. Nah kemudian di uplinknya teman-teman, di sini saya menggunakan XGE atau menggunakan SFP dari Mikrotik ke OLT ini ya. Kenapa begitu? Karena biar saya manfaatkan untuk uplink 10 gig-nya ya, karena XGE ini bisa 10 gig ya, seperti itu. Bang, kan internetnya masih sekitar 300 sampai 400 Mbps ya untuk sekarang ya teman-teman, sekitar 300 sampai 400. Nanti teman-teman jika butuh konfigurasi load balance mungkin di next video saja ya, karena ini sudah menggunakan load balance di atas Mikrotik yang pertama ya, seperti itu. Nah di sini teman-teman saya manfaatkan kenapa 10 gig atau 10 Gbps, karena nanti biar pada saat ada klien yang apa ya istilahnya kayak mau login, kemudian nanti ada traffic naik, itu tidak membebani ya. Meskipun 1 Gbps itu sudah cukup, tapi jaga-jaga pada saat saya copy file dari server ke laptop atau mungkin ke server lain atau mungkin ke komputer lain di lokal, itu tidak akan mengganggu konektivitas yang telah ada ya, seperti itu, biar tidak bottleneck namanya, seperti itu teman-teman. Kemudian juga di port performance, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya menggunakan 2 pon dan juga 1 XGE ya. Di sini untuk trafficnya atau bandwidthnya ini rata-rata di 100-an Mbps untuk pon 1, di pon 2 ya kurang lebih di 100-an juga tapi di 50-an. Kemudian untuk uplinknya itu sekitar 150 sampai 200-an ya. Untuk down dan uploadnya itu 700 Mbps. Kemudian di ONT performance ini saya biarkan by default seperti ini saja. Kemudian di sistem monitor
kurang lebih dengan konfigurasi yang saya pasang teman-teman di sini untuk CPU-nya itu rata-rata di bawah 10% ya, jarang ada yang melunjak karena memang saya tidak aktifkan beberapa fitur yang mungkin teman-teman bisa aktifkan sendiri atau mungkin teman-teman butuhkan ya. Saya tidak menggunakan verification dan juga tidak menggunakan PON list verification namanya kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi jika ada PON baru atau istilahnya ada ONT baru, maka nanti ONT tersebut harus diregistrasi terlebih dahulu di OLT ini ya, seperti itu. Saya tidak menggunakan itu karena biar mempermudah teknisi di lapangan pada saat pemasangan ya, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman ada topologi namanya topo. Ketika teman-teman klik di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya tampilannya atau topologinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dari OLT HSG key ini, kemudian di PON 1. Nah, di sini teman-teman bisa arahkan kursornya saja. Di sini untuk online-nya itu 84. Kemudian di sini untuk online-nya itu 38 ya, seperti itu. Kurang lebih nanti akan seperti ini teman-teman jika teman-teman sudah registrasi atau istilahnya sudah teman-teman modifikasi untuk OLT-nya dan juga untuk ONT-nya. Jadi di sini akan tampil yang namanya contoh pakai ZTE, kemudian di sini pakai ZTE, kemudian di sini pakai ZTE. Nah, disclaimer teman-teman, untuk modem di sini mix match atau istilahnya banyak macam. Yang pertama yaitu rata-rata menggunakan China Mobile. Kemudian yang kedua menggunakan ZTE dan juga F609 ada beberapa, kemudian juga ada Huawei yang 5V5 ya, seperti itu. Kemudian juga ada Faber Home juga ada untuk hotspot, dan juga ada ZTE versi 1 dan versi 2 itu untuk voucher ya. Kemudian lagi ada Zimlink dan juga ada beberapa kurang lebih ada 7 itu menggunakan powerful ya, namanya seperti itu. Ada yang dual band, teman-teman bisa ketik saja di Google ONT powerful ya, seperti ini, dua band seperti ini ada teman-teman. Nanti di sini teman-teman akan diarahkan jika menggunakan Tokopedia, maka kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ada yang seperti ini, ada yang juga seperti ini ya teman-teman. Ini juga ada Fiber Home seperti ini. Nah, dan juga ada lagi modem dari Fiber Home yang dual band ya teman-teman, yang wireless ACAN seperti itu ya. Jadi untuk konfigurasinya teman-teman di sini teman-teman bisa lihat di ONT tabel ini adalah list modem yang telah diregistrasi. Nah, di sini teman-teman di last down case seperti ini. Nah, di sini ada power down dan juga ada laser out ya. Kalau laser out itu biasanya kalau nggak kabelnya putus, nanti ada beberapa yang memang contoh kayak modemnya itu nggak detek kabel, kemudian ada yang nggak detek redaman seperti itu ya. Nah, untuk VLAN-nya teman-teman di sini saya menggunakan beberapa VLAN yaitu dari 10, 99, 100, 200, 300 dan 1001 ya. Ini yang di bawah ini masih belum saya gunakan 100% karena config dari Genie ACS-nya itu belum fix 100% ya, seperti itu. Kemudian di bagian profile teman-teman, di sini untuk DBA profilnya ini by default nanti akan muncul. Di bagian line profile ini yang paling penting ya teman-teman, di sini ada 2 profile yang memang saya registrasikan karena memang ada beberapa modem contoh kayak ZTE F609 itu tidak membaca VLAN transparan namanya ya, seperti itu. Jadi harus mengikuti konfigurasi dari ini ya, seperti itu. Kemudian juga selanjutnya teman-teman, di sini kita akan spill untuk config ONT-nya ini. Teman-teman bisa contoh atau mungkin teman-teman bisa ngikuti sesuai dengan konfigurasi dari teman-teman sendiri ya. Pastikan teman-teman untuk VLAN di sini sudah teman-teman konfigurasi ya, tinggal ini enablekan saja, disable untuk VLAN transparannya terlebih dahulu. Kemudian tinggal configure multiple VLAN ya, contoh mau VLAN berapa, semisal 600, kemudian di sini teman-teman tinggal select aja, atau semisal di port-port tertentu jika teman-teman ingin memisahkan VLAN, semisal di PON 1 dengan XGE1 semisal seperti ini dengan GE1. Nah, seperti ini teman-teman, semisal ya, ini contoh ya. Semisal nanti teman-teman tinggal tag seperti ini saja ya, kemudian tinggal apply. Nah, selanjutnya di sini kebetulan karena saya transparan jadi saya tag semua di port, jadi jika ada kendala di SFP atau di LAN nanti tinggal pindah saja ya, seperti itu. Itulah yang namanya redundant ya teman-teman. Kemudian di LAN profile kita masuk lagi di view details. Di sini untuk Ticon ini saya menggunakan DBA profile 3 ini ya, teman-teman bisa sesuaikan saja, biasanya ini by default saja. Kemudian juga di adgem-nya
Gemportnya ini kosongkan, kemudian di T-core-nya ini satu, kemudian modenya pastikan teman-teman VLAN ya, jangan port atau TCI ya. Kemudian untuk mapping ID ini kosongkan, dan juga di untick dan transparannya ini jangan dicentang ya. Nanti teman-teman tinggal tambah saja di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal VLAN. Kemudian di sini nanti teman-teman centang saja untuk semisal 600 seperti ini. Nanti di sini teman-teman tinggal centang saja transparan, karena ini sudah transparan. Jadi ini biarkan saja 0. Nah, nanti teman-teman tinggal save saja konfigurasinya seperti itu. Kemudian untuk Genie ACS teman-teman tinggal setting di sini. Kebetulan di saya itu ada dua profile untuk Genie ACS. Yang pertama dari config ONT ini. Untuk yang modem support VLAN transparan kayak Cina Mobile, kemudian Huawei, kemudian juga ada Zimlink, itu support VLAN transparan ya. Jadi teman-teman tidak perlu konfigurasi di OLT-nya. Selanjutnya ini jika sudah, teman-teman tinggal save saja. Kemudian di sini ada profile ZTE yang kedua ya. Kenapa saya kasih nama ZTE? Aslinya ini untuk tag, namun karena saya males gantinya, jadi sudahlah biarkan. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman ingat bahwasanya jika teman-teman ingin bypass VLAN, jadi teman-teman tinggal pilih saja di sini untuk profilnya ini menggunakan DBA di serve 0 untuk T-core-nya ya, seperti ini teman-teman. Nah, di sini nanti dia akan pakai otomatis, kemudian di adgame-nya ini juga sama. Yang berbeda hanya di bagian sini ya teman-teman. Nah, di sini juga dikonfigurasi untuk Genie ACS-nya, teman-teman bisa sesuaikan kayak VLAN-nya, kemudian mau di HCP atau tidak, teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tambah saja. Contoh semisal VLAN ID seperti ini, kemudian mappingnya berapa. Nah, ini contoh semisal VLAN ID 100, kemudian ini semisal 1000. Nah, seperti ini, sorry, 1000 teman-teman. Kemudian di sini semisal mappingnya 1 atau 3 ya, seperti ini boleh. Karena ini sudah 2, jadi saya kasih semisal 1 seperti ini. Teman-teman tinggal apply saja. Pastikan untuk VLAN priority-nya ini jangan di setting ya, seperti itu. Jika ini sudah, maka teman-teman tinggal apply saja. Nah, nanti untuk penerapannya teman-teman di bagian ONT tabel ini, contoh semisal ada modem yang tidak mendeteksi untuk PPPoE ya. Nah, jadi teman-teman cukup konfigurasi di setting dan juga view details ini. Nanti teman-teman tinggal ganti modify profile ya, atau modify profile. Nah, teman-teman tinggal ganti contoh semisal ini ZTE F609 versi 5 ke atas ya, atau versi 9. Teman-teman tinggal ganti saja ke yang ZTE seperti ini, kemudian apply ya. Nanti dia akan mendeteksi ya, seperti itu, karena memang dari sebelumnya jika teman-teman tidak konfigurasi maka ini tidak akan didetek ya, seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya nanti teman-teman akan ada di part selanjutnya untuk videonya, karena memang biar tidak terlalu panjang teman-teman, dan juga biar teman-teman tidak terlalu bosan. Dan jangan lupa subscribe ya, karena memang konfigurasinya ini agak tricky ya kalau teman-teman memang mau pakai cara saya. Kenapa saya kasih cara yang paling mudah teman-teman? Karena memang jika tidak saya kasih yang paling mudah, nanti di penerapan di lapangan itu bagi teman-teman yang baru terutama, atau baru terjun ke OLT, itu nanti akan sedikit kebingungan ya, atau istilahnya kayak kok ribetnya ya, gampangannya seperti itu. Jadi saya sederhanakan. Jika teman-teman ada yang tanyakan, silahkan komentar di bawah. Pastikan teman-teman subscribe, join jadi member YouTube UPX ID, dan juga jika teman-teman butuh untuk jasa setting, silahkan komentar di bawah, atau teman-teman hubungi saya via Telegram ya. Mungkin untuk akhir-akhir ini agak low respon atau slow respon, tapi tetap akan saya balas satu persatu ya teman-teman. Dan juga di keadaan pribadi saya masih lagi kurang enak ya. Nanti kita akan bahas di bagian SRV profile, kemudian TR069, dan juga di bagian advance lainnya yang perlu teman-teman konfigurasi di OLT-nya ini ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari channel YouTube UPX ID. Jika teman-teman butuh alat dan juga butuh apapun di konfigurasi dari saya, atau mungkin butuh OLT, silahkan teman-teman check out di bawah ya, di video ini di shop. Nanti teman-teman akan dapat sesuai dengan yang saya gunakan ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out, bye bye.